Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zul Mahendra dengan NIM 19059219. Saya adalah mahasiswa jurusan dari Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Saya lahir di pesisir selatan, tepatnya di Bayang pada tanggal 9 November tahun 2000. Kesibukan saya pada saat masa pandemi seperti sekarang ini adalah tentu saja melaksanakan kegiatan di kampus secara online. Baik itu perkuliahan secara online maupun kegiatan organisasi yang juga dilaksanakan secara online. Selain mengikuti kegiatan yang ada di kampus, saya juga melaksanakan rutinitas sehari-hari saya di rumah ini dengan membantu orang tua, khususnya ibu. Seperti mengantarkan ibu ke pasar, menolong untuk membersihkan piring, dan juga merapikan pakaian yang saya gunakan. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, saya juga melaksanakan kegiatan untuk menghibur diri saya sendiri, seperti menonton film, menonton YouTube, bermain game, dan kegiatan yang dapat menghibur saya lainnya. Pengalaman yang paling berkesan pada saat sekarang ini adalah pengalaman saat saya terkena COVID. Untuk kejadian bagaimana saya terkena, saya juga tidak tahu pasti, tapi yang saya yakini pada saat saya pergi dengan teman saya ke pasar, pada saat itulah saya merasa bahwa kondisi tubuh saya udah merasa enggak baik. Pada keesokan harinya saya merasa demam, tapi demam yang saya rasakan pada saat itu adalah kalau diberi nilai antara angka 1 sampai 10, saya akan mengklasifikasikan rasa demam saya itu pada tingkat 3. Karena saya demam, tapi saya masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa dan tidak terlalu terganggu lah karena demam tersebut. Pada malam hari, pada saat saya terkena demam tersebut, hidung saya mulai tersumbat, tapi saya masih berpikir positif karena pada saat itu kondisi cuaca memang tidak baik, sering hujan. Jadi saya anggap bahwa hidung saya tersumbat memang merupakan akibat dari kondisi cuaca yang tidak menentu. Pada hari kedua, yaitu keesokan harinya, hidung saya masih tersumbat, tetapi saya juga sudah mulai bisa untuk bernafas. Dan hal yang mengejutkan terjadi pada diri saya. Saya mulai tidak bisa mencium bau yang ada di dekat saya. Dan tentu saja itu membuat saya panik dan saya langsung berpikiran negatif bahwa ini adalah gejala COVID. Alasan saya menyebut ini termasuk gejalanya setelah saya melihat di internet apa saja gejala umum yang terjadi pada penderita COVID. Lalu saya bingung apakah saya harus melakukan tes atau tidak. Dan setelah saya bertanya-tanya di grup di Facebook, para netizen yang ada di Facebook pun menyarankan saya untuk melakukan isolasi mandiri. Karena saya masih muda dan juga tidak perlu melakukan perawatan yang intens. Lalu setelah saya terkena penyakit tersebut, saya pun mulai berusaha untuk bagaimana cara saya untuk cepat sembuh. Dan setelah saya diberi saran oleh netizen di Facebook, saya disarankan
untuk menjaga pola tidur saya. Yang sebelumnya saya biasa tidur kisaran jam 10 ke atas, dan setelah saya terkena penyakit ini, saya pun mulai tidur pada jam 9 malam atau saya habis sholat isya. Yang paling membuat saya menderita dari penyakit ini adalah saya tidak dapat mencium apa bau yang di sekitar saya. Bukan hanya penciuman saya, tapi lidah saya juga rasanya mati rasa. Apa yang saya makan tidak ada rasanya. Bahkan saya mencoba untuk makan banyak cabai mentah, dan saya tidak merasakan apa-apa, cuma berasa badan saya panas dan banyak keluar keringat dari tubuh saya. Kondisi saya mulai membaik itu 1 minggu setelah saya terkena. Pada saat 1 minggu tersebut saya tidak lagi merasa demam. Penciuman saya udah mulai kembali sedikit demi sedikit, dan makanan yang saya rasakan juga telah berasa. Itulah pengalaman yang paling tidak akan pernah saya lupakan mungkin seumur hidup saya. Lalu untuk penutup dari video ini, saya akan menjawab pertanyaan, dasar komunikasi apa yang paling banyak digunakan, apa verbal atau non-verbal? Menurut saya komunikasi non-verbal lah yang paling sering digunakan. Alasannya, pada saat kita face to face atau berbicara, selain kita menggunakan bahasa verbal dari mulut kita juga melakukan komunikasi secara non-verbal seperti menggerakkan tangan atau memainkan ekspresi wajah. Selain itu, pada saat kita di perkuliahan, kita juga sering melihat dosen melakukan komunikasi non-verbal, seperti jika ada mahasiswa yang mengganggu proses perkuliahannya, biasanya dosen akan melakukan komunikasi secara non-verbal dahulu, seperti memperhatikannya dan melototinya. Selain itu, komunikasi non-verbal juga digunakan untuk berkomunikasi dengan para orang yang memiliki kekurangan. Dan juga komunikasi non-verbal juga digunakan dalam kemiliteran untuk melakukan instruksi. Dan yang terakhir, komunikasi non-verbal biasanya merupakan ekspresi dari apa yang kita rasakan. Bahkan contohnya jika melihat dari wajah kita. Jika kita merasa sedih, bahkan orang lain yang tidak kenal dengan kita, hanya dengan memperhatikan bagaimana raut wajah kita dan berbagai ekspresi lainnya, akan mengetahui bahwa kita juga kita sedang berada dalam kondisi yang sedih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.